3 rumah di Sungai Ampal ludes terbakar. Atasi banjir, Sungai Jalan Veteran dibenahi. Promosi dan degradasi akan diterapkan PBSI. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Rabu 14 Mei 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit ke depan akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita Kompas Kalsel pagi ini saudara, 3 rumah di kawasan Sungai Ampal, Kelurahan Sumberjo ludes terbakar. Akses jalan yang sempit sempat menyulitkan petugas padamkan api. Tiga rumah di kawasan Sungai Ampal, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Balikpapan Tengah, ludes terbakar. Api pertama kali terlihat sekitar 1:30 siang. Bangunan semi permanen membuat api mudah menyebar. Akses jalan yang sempit menyulitkan petugas memadamkan api. Api dapat dikuasai selang 1 jam. Memang terjadi kebakaran 1 buah rumah yang dihuni kurang lebih 3 kakak. Ya, saat ini masih dalam proses pendinginan dan unit yang kita turunkan ada kurang lebih 11 unit keturunkan dari seluruh sektor di Balikpapan. Untuk sementara masih proses pendinginan dan informasi juga tidak ada korban. Kesulitannya aksesnya karena sempit ya, jalannya sempit, jadi kita harus menggelang-selang agak banyak. Saya datang tadi, ada 30 saya, anaknya 30. Kira-kira setengah jaman yang tadi Mbak ya? Iya. Terus api kayak apa pertama kali terlihat di mana Mbak? Ya saya teriak sama yang punya kan, saya bilang, Kai manasin apa, itu kok ada asap. Nah terus cucunya naik, nggak sempat sudah nyelamatin apa-apa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun 3 kepala keluarga dan 9 jiwa kehilangan tempat tinggal. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, 2 di antara 1 keluarga yang tertimbun longsor di Jalan Belimau, Samarinda, akhirnya ditemukan. 2 korban tersebut adalah ibu dan anak laki-lakinya, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dua orang dari 1 keluarga yang tertimbun longsor di kawasan Jalan Belimau, Samarinda, Senin pagi, ditemukan meninggal dunia. Keduanya adalah ibu dan anak laki-lakinya. Kedua korban ditemukan setelah tim SAR gabungan kerahkan 2 alat berat. Korban pertama ditemukan adalah Hamdana, berusia 50 tahun. Sementara korban kedua, Nasrul, berusia 24 tahun. Korban kemudian dibawa ke RSUD Ausyahrani. Saat berita dibuat, BPBD Samarinda pastikan masih ada 2 korban lagi yang belum ditemukan, yakni Nurul Sakira berusia 17 tahun dan Fitri 14 tahun. Sampai dengan pukul 17.30 sudah ditemukan 2 jenazah dalam kondisi MD. Yang pertama ditemukan pukul 15:10 dan yang kedua ditemukan pukul 16.50. Hingga Senin malam, pencarian dihentikan dan dilanjutkan Selasa pagi karena terkendala cuaca dan penerangan. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda,
Kalimantan Timur. Sebelumnya, satu keluarga terdiri dari seorang ibu dan anak-anaknya tertimbun longsor di Jalan Belimau, Samarinda, Kalimantan Timur. Tim SAR gabungan kerahkan 2 alat untuk evakuasi korban. Tim SAR gabungan mengarahkan 2 alat mencari korban yang tertimbun longsor di kawasan Jalan Belimau, Samarinda, Kalimantan Timur. Longsor terjadi akibat hujan deras pada Senin pagi. Akibatnya, 2 rumah warga tertimbun longsor, sementara 3 rumah lainnya ikut terdampak. Tim SAR gabungan dipimpin BPBD terus mencari korban yang saat kejadian diperkirakan masih berada di dalam rumah. Saat ini kita menggunakan ekskavator 2 unit dan akan didatangkan 1 lagi karena kita akan berusaha selama-lamanya malam ini bisa ditemukan. Dan agak curam nih ya, kalau ketinggian mungkin sekitar derajatnya 30-an derajat lah ya. Tapi sekali lagi karena ini topsoil, tidak ada pengikatnya, jadi mudah bergerak terus. Di bawahnya itu air, jadi lumpur. Saksi mata bilang, sebelum kejadian, seorang korban sempat terlihat mengecek lampu yang padam. Namun setelah memeriksa saklar lampu, longsor terjadi dan menimbun rumah korban. Posisi korban, kan mati lampu Pak, mati lampu sejenak, sekitar berapa detik mati lampu, si korban keluar rumah dengan menyalakan senter HP. Mengira bahwasannya sekring jeblek. Setelah itu masuk ke dalam rumah, masih ada lampu senter, tiba-tiba tanah atau menghantam 2 rumah sekaligus. Tanah yang terus bergerak dan basah membuat evakuasi terkendala. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Atasi banjir, Sungai Jalan Veteran dibenahi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel. Perayaan Waisak di Kota Balikpapan berlangsung khidmat. Di antaranya terasa di Mahavihara Buddha Manggala. Perayaan Waisak 2569 Tahun Buddha atau tahun 2025 dirayakan dengan khidmat oleh umat Buddha di Kota Balikpapan. Seperti di Mahavihara Buddha Manggala, tema yang diusung tahun ini kebijaksanaan dasar keluhuran bangsa. Diharapkan tidak sekadar perayaan, namun melakukan evaluasi diri dengan mengaplikasikan ajaran-ajaran Buddha. Itu dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas diri agar supaya kita selalu mengevaluasi diri ya dalam hal-hal yang baik, dalam hal yang benar, apakah itu sudah sesuai dengan yang diajarkan Guru Agung Buddha. Pada momentum ini, umat Buddha juga diharapkan dapat bijaksana dalam keluhuran bangsa. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Umat Buddha antusias memandikan Rupang Buddha atau bayi Siddhartha di Vihara Vajra Bumi Kartayuga, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Ritual menyambut perayaan Waisak ini diyakini sebagai simbol bersihkan batin dan penyucian diri. Setelah melakukan puja bakti dan prosesi Waisak di Vihara, biksu membacakan doa dan memandikan Rupang Buddha. Kemudian dilanjutkan oleh umat Buddha secara bergiliran di depan pintu masuk aula utama Vihara Vajra Bumi Kartayuga. Ritual dalam menyambut perayaan Waisak ini diyakini sebagai simbol membersihkan batin dan penyucian diri.
sama-sama dengan umat semuanya berdoa dari awal hingga akhir, dan di puncaknya ini untuk pemandian Rupang ini adalah kita seperti bervisualisasi kalau kita ini sedang memandikan atau membersihkan diri kita dari semua mara bahaya, segala penyakit. Jadi istilahnya seperti mensucikan kembali diri kita di hari Raya Suci Waisak ini. Sementara itu, biksu di Vihara Vajra Bumi Kartayuga, Dian Suifashi, berharap Waisak tahun 2025 ini seluruh umat dapat lebih bijaksana, lebih menaati sila. Menjalankan semua ajaran yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha sehingga menjadi sosok yang lebih baik dari sebelumnya. Kita berharap umat Buddha di sini makin bisa bijaksana, makin bisa menaati sila dan menjalankan semua ajaran yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha kepada kita. Dan kita bisa menjadi satu sosok pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah memandikan Rupang Buddha, umat Buddha dapat membungkus air kembang bunga sisa pemandian Rupang dan bawa pulang untuk mandi. Ini diyakini membersihkan diri dari hal-hal negatif. Sucia Lucinda, Kompas TV Kuburaya, Kalimantan Barat. Kita beralih ke Banjarmasin, Saudara. Harga kelapa parut di Pasar Lama Banjarmasin naik hingga 2 kali lipat dalam beberapa bulan terakhir. Naiknya harga disebut pedagang akibat sulitnya pasokan kelapa dari pengepul. Kenaikan harga kelapa dari Rp7.000 menjadi Rp15.000 per biji memberikan dampak besar bagi usaha kelapa parut di Pasar Lama Banjarmasin. Sejumlah penjual mengaku harus menyesuaikan harga jual agar tetap bertahan di tengah mahalnya bahan baku. Kelapa parut saat ini dijual beragam, mulai dari Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya masih berkisar Rp17.000 per kilogram. Kini naik hampir 50% selama 2 bulan terakhir. Saat ini kalau sekarang ini lah paling 15-an kilo lah, Bang. Kalau sebelumnya? Sebelumnya kalau sebelum bulan puasa tuh ada aja yang 30 kilo sampai 40 kilo. Ini gara-gara dampak apa nih sih, Bang? Ini ya gara-gara dampaknya harga, Bang. Kenaikan? Iya. Berapa kalau kelapa ini sendiri sebenarnya? Kalau sendirinya kalau sekarang kah ya 15.000 per bijinya. Kalau sebelumnya? Sebelumnya ya naiknya separuh lah, 8.000, 7.000 kalau sebelumnya. Dari 30 jalan Selawi lagi, ada nento dong. Tapi harga jual saat ini berapa? Satu ini 30. Pedagang bilang kenaikan harga terjadi sejak bulan Ramadan karena pasokan kelapa dari pengepul berkurang tajam. Imbasnya, penjualan omset pedagang turun hingga 50% karena konsumen mengurangi pembelian. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Saudara, peningkatan kapasitas sungai di kawasan Jalan Veteran Banjarmasin tengah dalam proses pengerjaan. Langkah ini diharapkan menjadi solusi atasi banjir di Banjarmasin, serta menumbuhkan pariwisata dan ekonomi di kota Seribu Sungai. Peningkatan kapasitas sungai di Jalan Veteran ini masuk dalam program nasional Urban Flood Resilience Project yang dijalankan Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan 3 dan pemerintah kota Banjarmasin. Di tahap 25%, revitalisasi sungai telah mencakup pemancangan CCSP sepanjang 300 meter, serta pemancangan di rumah pompa di Sungai Gardu dan Sungai Bilu. Tahap pertama, dibangun 3 pintu air di ujung kelenteng, kawasan Taher Square, dan antara Sungai Bilu dan Sungai Gardu. Dengan peningkatan kapasitas sungai, diharapkan permasalahan banjir di Banjarmasin teratasi dengan pengelolaan air. Kita melakukan pemancangan CCSP itu sekitar 300 meter. Kemudian di rumah pompa juga sudah kita kerjakan pemancangan spunkvel untuk spunkvel di Sungai Gardu dan di Sungai Bilu. Lebar Sungai Veteran yang kita laksanakan saat ini itu nanti akan
direncanakan akan dilaksanakan untuk lebar sekitar 8 meter dengan kedalaman sekitar 3 sampai 4 meter. Nah, dengan desain yang direncanakan itu direncanakan bisa untuk berfungsi sebagai pengendali banjir di lingkungan masyarakat. Menanggapi ini, warga berharap pembangunan memberi dampak positif seperti peningkatan ekonomi, mobilitas, dan pariwisata. Bagus saja untuk perkembangan Kota Banjarmasin kan, untuk memecah kemacetan kan selalu sini kan namanya waktu berbenturan pulang sekolah, pulang kerja kan kadang-kadang macet gitu. Dibangun jalan sebelah itu kan artinya lancar lah ya kalau. Bagi warga Bu. Bingung, bagus ya kalau tambah bagus, orang berjalan-jalan rame karena ini 7 tarus saya ini rame orang lalu lalang apa singgah karena makam diadak bagian para wisata kalau kena tuh. Di tahap pertama, pembangunan dianggarkan 209 miliar rupiah dengan pengerjaan 2 tahun. Dilanjutkan tahun 2026 dengan pemancangan CCSP 900 meter dan jembatan Simpang Ulin hingga Tahir Square, serta pelebaran sungai jadi 8 meter dan pengerukan 4 meter. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, promosi dan degradasi akan diterapkan PBSI. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, ditemui kopi lokal yang unik. Namanya Liberica Bati-Bati. Kopi ini tumbuh di dataran rendah, di bawah tumpukan pohon nangka dan pepaya. Meski memiliki cita rasa yang berbeda dari kopi lainnya, Liberica Bati-Bati nyatanya masih terpinggirkan untuk dipasarkan. Di lahan dataran rendah yang dipenuhi pohon tua, seorang petani memanen kopi merah dengan dibantu calon pembeli. Bukan di pegunungan, kopi ini tumbuh di Desa Ujung, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Namanya kopi Liberica Bati-Bati atau yang akrab disebut Liberty. Panen harus dilakukan saat buah merah untuk menjaga rasa dan aroma. Dari hasil panen yang teliti, Liberty menghasilkan rasa kacang dengan akhir yang manis dan lembut. Kopi ini ditanam dengan sistem tumpang sari, berdiri di antara pohon nangka dan pepaya, membuatnya punya cita rasa khas. Meski unik, Liberty belum banyak dikenal di kedai-kedai kopi di Kalimantan Selatan dan belum memberikan dampak besar untuk petani. Dalam seminggu, petani hanya panen sekitar 20 kg. Separuhnya dibagikan ke warga, sisanya dijual ke kedai yang ingin mengenalkan Liberty ke pasar. Harganya baru Rp35.000 per kilogram dalam bentuk kering, setelah dijemur selama 2 pekan. Namanya di kawan-kawan yang belum tahu nih penanamannya, hasil produksinya gimana itu belum tahu. Jadinya kurang peminatnya. Tapi dalam seminggu berapa kali panen? Iya, sekali panen lah seminggu itu. Satu kali panen tuh bisa menghasilkan berapa, Bang? Ya bisa 20, bisa 15, tergantung yang masak aja. Said Ahmad, seorang pembeli, tetap juga bantu memanen dan mengolah secara natural. Kopi yang dibeli dipanggang sendiri dan disajikan di kedainya sebagai menu utama. Kalau untuk di tempat ulun, di kedai ulun seorang, peminatnya lagi naik-naiknya nih. Lagi orang-orang yang bertandang atau pelanggan atau customer atau yang kawan pasti mencari.
kopi lokal. Karena mungkin peralihan selera Mas lah dari yang sudah terlalu sering meicip kopi-kopi varian jenis kopi lain di berbagai daerah. Jadi kawan-kawan yang datang mau merasakan kopi lokal kita sendiri. Liberica Kalimantan Selatan dinilai layak naik kelas, tidak hanya dijual dalam bentuk biji mentah. Kopi Liberica Bati-Bati adalah warisan rasa dari dataran rendah yang layak menjadi kebanggaan Kalimantan Selatan. Arpawi, Kompas TV Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Saudara, kita beralih ke informasi olahraga. Barcelona hanya butuh 1 kemenangan untuk menahbiskan diri menjadi juara La Liga Spanyol. Kepastian ini didapat setelah El Barça menaklukkan sang seteru abadi, Real Madrid, dalam duel El Clasico dengan skor 4-3. Manis hanya dalam rentang waktu 14 menit. Eksekusi penalti Kylian Mbappe di menit ke-5 tak mau dibuat malu di kandang El Barça. Meski baru kedua, Real Madrid terus berupaya untuk mengejar ketinggalannya. Kita ke informasi lainnya, saudara. Promosi dan degradasi akan diberlakukan oleh pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia. Namun Wakil Ketua Umum 1 PBSI, Taufik Hidayat, bilang belum memutuskan komposisi atlet pelatnas pasca Piala Sudirman 2025. PBSI masih melakukan proses promosi degradasi untuk skuad Cipayung setelah hasil minor dalam 4 bulan terakhir. Pencapaian terbaik PBSI saat ganda putra, Leo Bagas meraih runner-up All England, serta perunggu badminton Asia Championship yang kembali diraih Leo Bagas, juga pemain muda Jafar Felicia di ganda campuran. Sementara PBSI juga baru mengantongi gelar juara di Taiwan Terbuka BWF Super 300 oleh Jafar Felicia. Sadar atas pencapaian skuad Cipayung yang belum memberikan hasil maksimal, Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat bilang keputusan promosi degradasi tidak mudah. Bulu tangkis sekarang kembali lagi lumayan prestasinya, jangan jadi diperkeruh sama yang lain gitu loh. Kalau memang itu ada, ya ada. Kalau nanya kapan, pasti nanti dikabarin. Kalau nge-push tiap hari ya jawabnya ya nanti gitu loh. Kalau ditanya sekarang kapan, pastinya nggak ada yang tahu pasti juga. Coba ya tanya semua dalam PBSI, pasti enggak gitu loh. Belum ada gitu loh. Kan harus dilihat benar-benar. Ini kan juga sekarang lagi ada pertandingan juga Taiwan gitu loh. Kita kan atletnya yang mana nih, hasilnya seperti apa. Di situ kan masih ada pertandingan terus. Jangan sampai mengganggu mereka yang lagi tanding, jangan sampai mengganggu konsentrasi mereka yang lagi latihan juga gitu loh. Jadi begitu ada kabar pasti nanti dikasih tahu gitu. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya, beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.